Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang seseorang yang tidak kamu duga ternyata baperan ya sama kamu. Nah, kita akan lihat seperti apa ceritanya di sini. Tapi ingat Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Sagittarius, aku berharap Sagittarius semuanya dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Sagi, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya. Ingat, ini bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat Sagi yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan lihat kartu apa yang akan muncul buat Sagi di sini. Oke, Sagi, di sini jika kamu memfokuskan seseorang, arti kata energi seseorang itu akan kebaca di sini ya. Bisa vice versa. Ya. Nah, aku lihat di sini di bottom of the deck ya. Sepertinya seseorang ini yang merasakan suatu kebahagiaan yang begitu sangat dia sukai ya. Kenapa? Ya. Setelah dia mengenal kamu, setelah dia bertemu kamu, dia merasakan ada suatu hari-hari yang begitu sangat spesial ya, Sagittarius. Dan di sini ternyata mungkin dari perkenalan ataupun pertemuan yang kamu rasakan dengan dia, itu membuat dia begitu sangat baperan ya. Mungkin dia merasa melihat kamu itu orang yang wah, atau dia merasa melihat kamu itu orang yang energik ya, atau mungkin di sini ada kondisi kamu dengan dia berteman. Dengan adanya hubungan pertemanan itu, dia merasakan adanya suatu kenyamanan. Karena dalam hubungan pertemanan itu selalu muncul ya hal-hal yang positif. Ya, kadang-kala kalau kita berteman itu saat kita susah, teman yang benar-benar teman itu akan tahu kesusahan kita. Teman yang mungkin benar yang bisa pengertian kepada kita ya. Nah, dan hubungan ini seakan-akan dia merasakan, wah, aku menginginkan hubungan yang lebih dari teman. Karena aku merasa bahagia jika di dekat kamu. Aku merasa bergairah jika berada di samping kamu. Seakan-akan hidup aku itu begitu sangat berarti jika aku bisa bersama kamu. Nah, itu yang membuat dia baper ke kamu. Karena ada sisi kayak sisi feminim ataupun sisi maskulin kamu yang begitu terlihat. Kamu seorang yang gentleman, atau kamu kalau di sini yang feminim ya mungkin dilihat kamu itu orang yang keibuan ya, orang yang memiliki kasih sayang ya. Itu yang membuat dia merasa bahagia berada di samping kamu ya, Sagittarius. Nah, dan aku lihat di sini ada regeneration. Di kartu ini, aku merasakan seseorang ini sepertinya bisa merubah hidupnya dia setelah ketemu dengan kamu. Dan aku merasakan dia di sini, dulunya yang dia bukan apa-apa, ataupun dia dulu seorang yang kekanak-kanakan, yang tidak bijaksana, atau dia yang butuh bimbingan ya. Ternyata setelah dengan ketemu kamu, dia menjadi seseorang yang begitu bijaksana. Atau mulai ada perubahan-perubahan pendewasaan dalam dirinya dia. Ya, Sagittarius. Dan di sini seakan-akan energi kamu membawa energi positif ke dalam dirinya dia. Itu yang membuat dia merasa bahwa aku membutuhkan kamu. Aku menginginkan kamu. Aku punya rasa suka ke kamu. Sehingga aku merasa menginginkan kamu. Itu rasa yang dia miliki ke kamu. Karena ada rasa nyaman, ya. Rasa dia kok bisa ketemu kamu itu bisa merubah semuanya gitu loh. Atau mungkin di sini ada sesuatu yang terjadi pada dirinya dia, atau mungkin dia yang dulunya tidak punya arah tujuan hidup. Setelah ketemu kamu, kamu mulai membuat dia bisa terarah dan memiliki tujuan hidupnya, ya. Itu yang membuat dia merasa di sini begitu sangat menyukai kamu
dan bisa dikatakan dia baperan ke kamu ya. Walaupun mungkin dia tidak tahu gitu ya, belum belum mengetahui nih apakah kamu juga merasakan hal yang sama terhadap dia gitu ya. Intinya dia dulu nih yang memiliki rasa itu ke kamu, ya. Atau bisa dikatakan di sini seseorang ini merasakan ada, jika tidak bersama kamu dia merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang merasa kehilangan sesuatu gitu loh, kayak ada yang hilang dari hatinya dia. Nah makanya di sini dia seakan-akan ini bisa juga ya, seseorang yang mungkin yang sudah terpisah dari kamu atau dia yang dulu menjalin hubungan dengan kamu lalu berkonflik atau berpisah, dan ternyata dia di sini merasakan hal yang berbeda saat tidak bersama kamu, itu yang dia cari di sini. Ternyata aku tidak bisa terpisah dari kamu gitu loh, itu yang dia rasakan. Sehingga dia masih baperan ke kamu. Justru mungkin di sini dia seperti ingin menjalin hubungan lagi nih bersama kamu, ya. Ingin memperbaiki hubungan lagi itu. Itu yang aku lihat di sini, oke. Nah, di sini aku juga merasakan ya hal yang sama dia rasakan walaupun dulu dia memiliki seseorang ya. Mungkin pengganti kamu ya, atau di sini ada kondisi kamu dengan dia yang sudah terpisah, lalu dia mungkin mencari pengganti kamu, tapi dia tetap masih merasakan hal yang sama, masih seputaran itu ya. Dia masih kamu itu selalu berputar-putar di dalam pikirannya dia. Makanya mungkin dia juga sulit ya move on dari kamu, karena mungkin setelah terpisah itu dia melihat kamu itu orang yang berubah, berubah begitu sangat mempesona ya. Akhirnya muncul penyesalannya dia di sini. Oke, gitu. Dan di sini juga ada loyal heart. Aku melihat dia ya, seseorang di sini yang begitu memiliki hati yang sensitif ya. Dia begitu perasa, dia begitu ya bisa dikatakan di sini orang yang awalnya sih dia kesepian ya. Setelah hadirnya kamu ke dalam hidupnya dia ataupun ada di sini kamu bertemu dengan dia dalam suatu konteks pekerjaan ataupun dunia pekerjaan ya, ternyata dia merasa nyaman. Dia merasa hatinya begitu berbunga-bunga ataupun hatinya mulai, eee, bangkit untuk mencari kebahagiaan ya, itu. Itu yang aku rasakan tentang seseorang di sini. Dan aku juga melihat di sini seseorang ini mungkin melihat kamu itu orang yang baik hati, orang yang berempati, orang yang mungkin bisa baik ke semua orang ya. Lalu mungkin dia di sini saat dia membutuhkan, ataupun dia dalam kesedihan, ada kamu yang mungkin bisa menghiburnya dia, itu yang membuat dia merasa baperan ke kamu. "Wah, kamu ternyata bisa membuat aku bahagia ya. Ya, energi apa sih yang kamu miliki? Sehingga bisa membuat aku bisa begini," begitu ya. Itu yang dirasakan dia. Sehingga di sini ada keinginan dia untuk membangun suatu hubungan bersama kamu, ya, Sagittarius. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu hal yang berbeda yang dia lihat dari kamu, yang tidak bisa lihat dengan orang lain gitu loh. Hanya kamu mungkin yang bisa yang bisa menimbulkan gairahnya dia, bisa menimbulkan kebahagiaannya dia ya, bisa menimbulkan semangatnya dia itu adalah kamu. Makanya mungkin di sini dia merasa bahwa ya kamu seseorang yang aku butuhkan ternyata selama ini. Ya, itu yang dirasakan Sagi. Oke. Nah, semoga seseorang di sini yang benar-benar ada suatu ketulusan kepada kamu, ya mungkin kamu juga bisa merasakan hal itu terhadap dia, ya. Karena sebuah jodoh itu ya, kalau kita merasa dia adalah jodoh kita pasti akan bisa menerima dia apa adanya. Dan kita akan bisa melihat dia itu seperti ya ya begini gitu loh. Kita tidak banyak menuntut apa-apa dari dia. Nah, itu ya Sagi. Nah, kalau seandainya itu yang kamu rasakan, artinya itu adalah orang yang begitu cocok sama kamu ataupun begitu tulus sama kamu ya, Sagi. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apa yang terbaca di sini? Sagi. Lebih fokus ke karir dan keluarga. Nah, ini ada beberapa dari kamu ya, yang mungkin memiliki rasa kepada seseorang ataupun dia memiliki rasa kepada kamu tapi lebih takut untuk mengungkapkan. Nah, dia lebih lebih dia pendam sendiri. Tapi untuk bisa melupakan kamu, dia fokus ke karir ataupun keluarganya dia. Karena apa? Dia takut nantinya akan merusak hubungan dia dengan kamu ataupun di sini ada kondisi kamu yang berteman dengan dia, ya. Atau di sini ada rasa ketakutan karena suatu perbedaan.
perbedaan usia, apakah perbedaan, pendapat, apakah perbedaan keyakinan, apakah di sini kamu yang LDR-an ya? Sehingga di sini, wah kayaknya susah deh menjangkau kamu, tapi aku suka sama kamu gitu loh, tapi aku nggak yakin. Aku tidak percaya diri untuk bisa mengungkapkan isi hatiku ke kamu gitu loh. Secara mungkin di sini aku melihat kita jauh berbeda. Kamu orang yang punya, aku orang yang tidak punya gitu ya. Wah sedih sekali ya. Oke, itu Sagi. Itu yang membuat, dia di sini lebih kayak fokus saja ke karir, dia tidak ingin membicarakan percintaan, tapi dia baper ke kamu gitu ya. Itu yang dia sulitkan di sini. Dia berusaha untuk menghilangkan pikiran dia terhadap kamu dengan cara dia fokus ke karir ataupun pekerjaannya dia ya. Oke, Sagi. Ada penyesalan muncul dalam dirinya dia. Nah, ini. Seseorang di sini yang mungkin pernah terkondisi dengan kamu, lalu dia ketemu kamu dalam kondisi kamu yang sudah memiliki pasangan atau kondisi kamu yang sudah bahagia saat ini. Ternyata dia menyesal atau dia melihat kamu itu orangnya, ternyata kamu orang yang menarik. Ternyata kamu orang yang penuh pesona ya, punya daya tarik. Kamu orang yang multi talent ya. Itu yang membuat dia merasa menyesal. Ternyata aku ya menyesal sekali bisa melepaskan kamu. Ternyata kamu sekarang lebih begitu cantik, ganteng ya. Kamu seseorang yang dibanggakan ya. Itu yang buat dia menyesal ya. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apa lagi yang terbaca? Memberikan kesempatan untuk bersama kembali. Ini ada berapa dari dia yang menginginkan bahwa ada kesempatan untuk kedua kali ataupun ketiga kali ya untuk bisa bersama. Kenapa? Karena dia melihat kamu itu orang yang berubah, atau mungkin dulu kamu yang kekanak-kanakan, sekarang kamu yang sudah dewasa ya. Makanya di sini dia seperti ingin memberikan kesempatan ataupun dia berharap kesempatan dari kamu ya, agar bisa menjalin hubungan lagi. Karena dia melihat ada suatu hal yang berbeda dari kamu dari dulunya ya. Yang dulu mungkin kamu tidak ada apa-apanya, sekarang kamu memiliki semuanya ya, itu Sagi. Oke, apalagi di sini yang akan kebaca? Mengejar cinta kamu kembali. Ya, ada berapa dari dia ingin mengejar cinta kamu kembali. Mungkin dulu dia pernah ya berjuang, tapi akhirnya terpisah lagi ya. Bisa saja disitulah dia merasakan bahwa, wah setelah aku ketemu kamu, aku rasa ingin memperjuangkan kamu lagi. Karena aku tidak bisa melupakan kamu ya, itu. Ya, apalagi di sini? Dia akan stalking orang terdekat kamu. Nah, ini ada berapa dari dia yang mungkin baru dekat dengan kamu ataupun dalam kondisi PDKT ya, ataupun dalam kondisi lagi TTM-an, tapi di sini dia tidak mengetahui siapa kamu sebenarnya, ataupun mungkin dia pengen mencari tahu tentang kamu, ataupun sebaliknya di sini kamu, sehingga dia mulai stalking orang terdekat kamu. Siapa sih orang terdekat dia gitu loh. Atau mungkin di sini ada rasa yang kamu miliki terhadap dia, tapi kamu lebih tidak berani untuk mengungkapkannya, dan kamu justru mencari orang terdekat dia untuk bisa mengungkapkan itu. Bisa saja itu adalah seperti mak comblang ya, gitu. Itu ya Sagi. Makanya di sini seperti dia ingin stalking orang terdekat kamu. Atau bisa dikatakan dia cemburu melihat kamu dengan seseorang, melihat kebahagiaan kamu dengan seseorang ya, Sagitarius. Makanya di sini dia mencoba untuk mencari tahu tentang siapa sih orang terdekat kamu saat ini ya, itu Sagi. Oke. Nah, Sagi, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita soal ambilkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Sagi, kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Leo di sini. Kita ambil satu lagi. Oke. Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada The Hangman, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Sagi.
Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika itu cocok dengan cerita hidup kamu, oke? Nah, aku melihat di sini seseorang ya yang ingin merubah hidupnya dia dan dia tahu yang bisa merubah hidupnya dia itu adalah kamu. Sehingga dia di sini begitu sangat menginginkan kamu atau dia mulai baperan. Karena bisa dikatakan kamu itu orang yang menginspirasi dia atau mungkin orang yang bisa memotivasi dia sehingga dia beranggapan bahwa kamulah orang yang bisa membuat aku merubah tujuan hidup aku. Nah, itu ini. Jadi dia berpikir hanya kepada kamu. Pikirannya hanya tertuju kepada kamu. Ya, di sini. Oke. Atau bisa dikatakan di sini seseorang ini yang sulit melupakan masa lalu, tapi setelah hadirnya kamu, dia bisa dengan entengnya dia bisa melupakan masa lalu. Bisa dikatakan seseorang ini membawa aura positif kepada kamu, ya, ataupun dia di sini sebaliknya. Dan dia beranggapan kamu bisa merubah dia ataupun membuat dia melupakan masa lalunya dia. Mungkin masa lalunya dia itu begitu sulit ya, begitu rumit, begitu menyedihkan ya, di mana mungkin dia pernah dikhianati, mungkin dia trauma, seakan-akan dia punya trauma untuk mendekati seseorang lagi. Tapi akhirnya setelah ketemu kamu, dia mulai menjadi seseorang yang begitu percaya diri. Seakan-akan dia mulai muncul keinginannya dia seperti ingin berharap suatu cinta lagi. Ya, tapi dia berharap sama kamu. Gitu loh ya. Buat Sagi, itu yang terlihat di sini. Dia seseorang terlihat bijaksana saat ini. Mungkin dulu dia seperti orang yang kekanak-kanakan. Dulu dia seseorang yang mungkin tidak ada apa-apanya. Sekarang dia sudah terlihat bijaksana. Seorang yang begitu mapan ya. Mungkin dulu dia dalam bekerja itu ya main-main. Jadi tidak terlihat kualitas potensinya dia. Tapi sekarang dia mulai menjadi orang yang percaya diri. Orang yang mapan. Ya, itu yang membuat dia di sini berharap kamu bisa menjadi pendamping hidupnya dia karena dia merasa dia sudah berubah gitu loh. Mungkin dulu dia seseorang yang tidak dianggap ya, tapi mungkin dengan kamu dia selalu dihargai. Kamu selalu menganggap dia seseorang yang mungkin penting bagi kamu. Makanya di sini dia seakan-akan begitu sangat baper ke kamu ya. Seolah-olah kamu itu jodohnya dia, soulmate bagi dia ya, itu. Oke, Sagi. Nah, dan di sini juga ada strength. Ada satu kekuatan, ada satu kesabaran di sini. Ada sisi feminim kamu ataupun maskulin kamu yang membuat walaupun terlihat di sini orang yang pemarah ataupun orang yang tegas ya. Tapi sisi kelembutan kamu ini bisa menaklukkan apapun, ya. Itu yang membuat dia merasa begitu nyaman ke kamu karena kamu bisa membuat dia itu patuh gitu loh. Bisa membuat dia itu takluk di kamu gitu loh. Entah kenapa itu yang membuat dia merasa, "Wah, aku begitu sangat menginginkan bahwa kamu itu akan menjadi pasangan hidup aku." Itu. Itu ya, Sagi. Itu yang dirasakan dia. Nah, dan dia di sini juga mulai mencari cara bagaimana caranya ya, gitu ya. Untuk bisa terhubung dengan kamu ataupun bisa menjalin hubungan bersama kamu. Itu yang dia pikirkan di sini, Sagi. Seolah-olah dia di sini berpikir bahwa kamulah segalanya, ya. Kamu yang bisa membuat dia berubah. Kamu yang bisa mengarahkan hidupnya dia. Kamu yang bisa membuat dia memiliki tujuan hidup. Itu yang membuat dia merasa ketergantungan sama kamu, ya. Itu. Karena ada semangat yang begitu membara ataupun hasrat yang begitu kuat untuk dia bisa memiliki kamu ya, itu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, Sagi. Nah, itu readingan buat Sagi. Semoga seseorang yang pernah ke kamu, jika kamu merasakan hal yang sama kepada dia, ya, semoga akan ada pertemuan antara kamu dengan dia ya. Semoga Tuhan akan atau semesta akan mempertemukan kamu nantinya ke suatu hubungan yang begitu intens. Karena jika ada seseorang yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik ya, artinya itu orang yang tulus buat kita, ya. Oke? Nah, semoga seseorang ini akan datang kepada kamu walaupun saat ini kamu lagi berada dalam kondisi yang single ya. Oke. Oke, Sagi, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan ketemu dengan jodohnya kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.